Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini hari Rabu 4 November 2020. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai muatan IPA. Judulnya gangguan pada organ pencernaan manusia dan penyebabnya. Semoga pagi ini kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Mungkin kalian sudah pernah mengalami atau sudah pernah dengar penyakit-penyakit pada organ pencernaan manusia dan penyebabnya. Kali ini kita akan membahasnya kembali di pelajaran IPA tema 3 subtema 2. Yang pertama, sariawan. Mungkin kalian pernah atau sudah mengalaminya, yaitu benjolan-benjolan putih di sekitar bibir kalian. Ternyata sariawan ini merupakan infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Itu menyebabkan sariawan. Atau kurangnya mengonsumsi buah dan sayur, sehingga bibir kalian menjadi kering dan terluka, sehingga muncullah sariawan ini tadi. Sariawan dapat diobati dengan menggunakan obat dokter, atau kalian juga bisa memakan buah yang mengandung vitamin C. Di sini sariawan ini itu juga bisa disebabkan ketika kalian gosok gigi terkena sikat pada bibir kalian yang menyebabkan luka sehingga timbul bintil putih di sekitar bibir. Itu juga akan terasa perih ketika kalian makan dan minum. Jadi ketika sariawan mungkin mulut kalian akan terasa tidak enak. Jadi segera obati sariawan kalian agar tidak bertambah parah. Yang kedua, kita lanjut ke sakit gigi. Sakit gigi di sini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di sekitar gigi atau rahang gigi kalian. Sakit gigi ini juga bisa terjadi karena adanya pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi berlubang kalian yang sudah rusak. Kalian bisa lihat di kaca sekarang. Kalian lihat di atas gigi itu terdapat gusi yang berwarna merah. Di atas gigi itu disebut dengan gusi. Di gusi itu ada saraf-sarafnya. Itulah pembuluh darah gigi kalian. Jika kalian gosok gigi, gusinya itu terkena sogrokan sikat gigi, itu akan menimbulkan rasa sakit atau bisa juga dia luka. Itu juga yang akan menyebabkan sakit gigi kalian. Bisa juga karena ketika kalian ada gigi berlubang, kalian menambalnya, tapi lama-kelamaan tambalan gigi itu rusak sehingga menyebabkan sakit gigi. Maka dari itu kalian harus rajin sikat gigi dan merawat gigi kalian agar gigi kalian tetap bersih dan tetap sehat. Biasanya sakit gigi ini penderita akan merasakan sakit di dalam mulutnya, di sekitar giginya atau gusinya. Terus karena sakit itu tadi nyeri sehingga dia pusing atau bahkan demam. Untuk meredakan sakit gigi dia bisa ke dokter dengan mendapatkan obat yang sesuai dengan resep dokter, dan kalian harus tetap gosok gigi secara teratur. Di sini kalian ditekankan untuk gosok gigi secara teratur. Nanti udah sakit gigi, terus pergi ke dokter sembuh, malah sikat gigi. Ketika aku sakit gigi pergi ke dokter juga sembuh. Jangan seperti itu.
Nah, ketika kalian sudah pernah mengalami sakit gigi, maka kalian justru harus merawat gigi kalian dengan baik. Nah, yang punya sakit gigi harus lebih rajin gosok gigi agar gigi kalian tetap sehat. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu mah. Nah, mah di sini itu rasa nyeri yang berasal dari dalam tubuh manusia di sekitaran perut. Nah, mah ini menginfeksi lambung kalian. Nah, yang diserang oleh penyakit mah ini adalah lambung. Nah, penyakit mah ini itu disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya adanya luka di lapisan lambung, adanya infeksi bakteri, atau karena efek samping penggunaan obat-obatan yang terlalu sering. Jadi lambungnya lelah. Jadi sakit mah. Nah, pengobatan mah ini kalian harus rajin makan makanan yang sehat dan secara teratur. Nah, kalau kalian sudah terserang mah, kalian harus pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, sakit mah ini biasanya karena awalnya itu kalian sering telat makan atau sering makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam. Nah, sehingga lambung kalian itu merasa tidak enak. Nah, karena pedas tadi, karena asam tadi, dan karena makan makanan yang teratur, jadi lambungnya pusing. Pada jam segini dia harus bekerja, kan lambung itu dia mengolah makanan, dia menghaluskan makanan. Nah, dia menggiling makanan. Nah, ketika jam segini biasanya dia giling, tapi jam segini kalian belum makan. Jadi dia mengikis lambung tadi. Nah, sehingga dinding-dinding lambungnya yang dikikis. Nah, lama-kelamaan kan akan menimbulkan sakit pada diri kalian. Kalian akan merasakan nyeri, akhirnya muntah. Nah, itu awal dari gejala sakit mah. Nah, sehingga kalian harus rajin makan makanan yang sehat dan secara teratur. Kurangi makan makanan instan, junk food, dan instant food. Nah, selanjutnya kita lanjut itu ke sembelit. Nah, sembelit di sini itu berbeda dari diare. Kalau diare itu buang air besar terus menerus. Tapi kalau sembelit itu sulit buang air besar. Sulit buang air. Nah, dia kesulitan buang air besar. Nah, sembelit ini disebabkan karena kalian kurang minum, kurang mengonsumsi makanan-makanan yang berserat, terus pola makan kalian yang kurang baik, atau kalian itu sering mengonsumsi makanan cepat saji. Nah, di sini sembelit ini kalian biasanya setelah olahraga kurang minum, terus kalian kurang mengonsumsi sayur dan buah, terus pola makan kalian seperti yang Ibu jelaskan pada sakit mah tadi kurang baik, udah makannya nggak tepat waktu, terus yang dimakan juga makan makanan instan, ciki-cikian. Nah, itu menyebabkan tubuh kalian tidak dapat mengolah dan mencernanya dengan baik. Nah, untuk mengobatinya, kalian perlu mengubah gaya hidup kalian. Kurangi makan makanan instan, kurangi makanan cepat saji, dan lebih banyak mengonsumsi air putih, buah, dan sayur. Juga harus diimbangi dengan olahraga secara teratur. Nah, kita lanjut yang kelima yaitu diare. Nah, kalau diare di sini itu adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang terus-menerus. Nah, diare ini biasanya ditandai dengan bolak-balik
ke kamar mandi untuk BAB. Nah, di situ biasanya buang air besarnya itu dalam bentuk cair. Karena ketika kalian makan makanan yang tidak sehat atau jajan sembarangan, nah disitulah bakteri masuk ke dalam tubuh kalian bersamaan dengan makanan-makanan yang tidak sehat tadi. Nah, makanan-makanan yang tidak sehat di sini yaitu jajan-jajanan di pinggir jalan yang tidak ditutup. Nah, sehingga terkena debu-debu di sekitar jalan tersebut, adanya asap kendaraan atau debu-debu yang berterbangan karena angin. Nah, sehingga ketika debu-debu asap-asap tadi kena ke makanan yang di pinggir jalan yang tanpa tutup, tanpa plastik, nah kalian memakannya langsung sehingga virus dan bakteri ikut masuk. Nah, atau juga bisa disebabkan karena ketika kalian sudah bermain tanah, main kotor, main air, yang cewek biasanya udah main maksa-maksakan, lupa untuk cuci tangan, sehingga ketika sampai ke rumah itu langsung ngambil makanan. Nah, virus dan bakteri masuk ke tubuh kalian dari makanan yang kalian sentuh, dari tangan kalian yang habis kalian main tadi. Nah, atau juga karena makanan yang lupa ditutup sehingga terkena dihinggapi lalat. Nah, itu juga bisa menyebabkan kalian diare. Nah, setelah diarenya parah, itu biasanya tubuh akan kehilangan banyak cairan karena BAB-nya kan bentuknya air. Jadi lama-kelamaan cairan tubuh habis, sehingga pertolongan pertama bagi diare yaitu minum oralit. Nah, oralit ini yaitu larutan gula dan garam. Nah, untuk menghindari dehidrasi, kekurangan cairan, nah sehingga ibu atau ayah kalian harus memberikan oralit terlebih dahulu ketika kalian diare. Setelah itu baru pergi ke dokter. Jika nggak sembuh juga dengan oralit tadi, kalian pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan dokter lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita ke usus buntu. Nah, usus buntu di sini yaitu ususnya buntu, ususnya nggak bisa jalan secara lancar. Itu disebabkan oleh adanya pembengkakan atau peradangan pada usus kalian. Nah, misalnya di sini usus ini tersumbat oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, biasanya penderita usus buntu ini akan mengalami nyeri pada perut sebelah kanan. Saat ditekan, itu nyeri sekali sebelah kanan. Terus perutnya kembung, hilang nafsu makan, meriang dan mual. Nah, usus buntu ini biasanya dalam bahasa dokter itu disebut dengan appendicitis. Nah, mungkin karena kalian itu sering makan makanan seperti cabai yang terlalu banyak. Nah, itu sehingga menyebabkan pembengkakan pada usus kalian, atau asam yang berlebih. Nah, bisa juga, atau karena beberapa makanan yang keras sehingga dia menyebabkan usus kalian itu mengalami peradangan dan pembengkakan. Nah, ini Bu tulis dulu, pembengkakan atau peradangan. Baiklah, kita lanjut. Sekarang setelah kita mengetahui itu sakit pada organ pencernaan tadi, adanya sariawan, sakit gigi, MAS, sembelit, diare, dan usus buntu. Nah, biasanya tadi kan Ibu udah kasih tahu penyebabnya tuh. Ada karena makan makanan yang tidak teratur, mengonsumsi makan makanan dan minuman yang tidak bersih, atau mengonsumsi makanan yang telah basi.
sehingga di dalam makanan itu sudah terkandung bakteri, virus, dan jamur. Jadi, kalian harus menjaga makanan yang kalian makan. Kalian juga harus menjaga kebersihan diri kalian. Makanya sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Jagalah kebersihan, Dek, agar sehat selalu. Nah, itu lagu pada zaman dulu mungkin yang udah nggak, sekarang jarang kalian dengar karena kalian lebih suka lagu-lagu dari luar negeri. Nah, seharusnya kalian belajar dari lagu-lagu itu agar kalian mampu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kan banyak tuh lagu-lagu sekarang yang seperti itu. Nah, coba kalian senangi juga lagu-lagu kita ya. Nah, kita lanjut. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan dengan makan makanan yang sehat, tidak jajan sembarangan, mencuci tangan. Nah, itu tadi udah Ibu jelaskan semuanya. Nah, semoga kelas 5A paham. Ibu mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Semoga kita cepat bertemu kembali di sekolah. Assalamualaikum kelas 5A. Selamat pagi.